Halo teman-teman edukasi saham, jumpa lagi bersama saya Uswatun Hasanah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang manfaat keberadaan pasar modal. Ada 5 manfaat keberadaan pasar modal. Mari kita bahas satu persatu. Manfaat yang pertama adalah sumber pembiayaan, yang artinya sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Manfaat yang kedua ada wahana investasi, yakni sebagai tempat investasi bagi para investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Manfaat yang ketiga ada penyebaran kepemilikan perusahaan. Ini merupakan sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat atau investor. Manfaat dari pasar modal yang keempat yaitu keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme, sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Manfaat keberadaan pasar modal yang terakhir adalah lapangan kerja, yaitu menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat, baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Setelah kita mengetahui manfaat keberadaan pasar modal, selanjutnya kita akan bahas tentang 8 langkah investasi di pasar modal. Jadi kita investasi itu nggak sembarangan, ada langkah-langkahnya. Yuk, kita bahas satu persatu. Langkah yang pertama adalah pahami tujuan investasi. Setelah kita memutuskan untuk melakukan investasi, maka kita harus memahami tujuan dari investasi tersebut. Apakah investasi ini untuk biaya pendidikan, dana pensiun, dan lain-lain. Serta kita juga harus memahami berapa lama kita akan melakukan investasi. Apakah ini akan dilakukan dalam jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, atau jangka waktu panjang? Langkah yang kedua adalah kenali profil resiko. Ada banyak emiten di bursa. Sebelum kita mengenali karakter dari masing-masing emiten di bursa tersebut, ada baiknya kita mengenali diri kita sendiri. Kita termasuk profil resiko yang mana? Apakah risk averter, moderate, ataukah risk taker? Langkah yang ketiga adalah pelajari alternatif investasi. Selain saham, ada alternatif investasi yang lain. Ada obligasi, reksadana, dan ETF. Langkah yang keempat adalah pahami tingkat risiko produk investasi. Produk investasi memiliki tingkat risiko yang sebanding dengan return-nya. Semakin tinggi return, maka semakin tinggi tingkat risikonya. Langkah yang kelima adalah tentukan batas investasi. Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta profil risiko. Langkah yang keenam, tentukan strategi investasi. Investasi tak ubahnya sebuah usaha. Perlu sebuah strategi agar dapat memenangkan investasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Langkah yang ketujuh, manfaatkan jasa profesional apabila diperlukan. Jika kita merasa masih awam di pasar modal, tidak masalah menggunakan jasa profesional.
Hal tersebut dapat membantu kita serta mempermudah kita dalam mengalokasikan dana untuk investasi di pasar modal. Langkah yang terakhir adalah pertahankan tujuan investasi. Di awal, kita telah menentukan tujuan investasi. Selanjutnya, kita harus tetap mempertahankan tujuan investasi tersebut. Jangan tamak dan tetap teguh hati saat berinvestasi. Itulah tadi manfaat serta 8 langkah investasi di pasar modal. Terima kasih telah menyaksikan video sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.